Ya, Risa. Iya, Ibu, benar Ibu. Langsung Ibu saja yang Oke, screenshot. siap. Nah, udah di luar mesti ada bapaknya dulu. Kenapa? Oh, terus kenapa? Oh, di lap, Mas Pak. Karena dirapihin. Oh, Ya, ini lanjut di selesai eh, belum? mohon maaf Bunda-Bunda, saya boleh minta waktunya 5 menit dulu biar ini azannya selesai dulu, baru kita mulai. Gimana Bunda Risa? Eh, kira-kira bagaimana Ibu-Ibu mungkin boleh di unmute? Mangga Bu, Boleh Bu, boleh Bu. boleh Bu. Boleh, baik Bu, 5 menit dulu, silahkan. nggih? Sekali Iya. Bu, sekali. Ya, mangga. Iya pada. Ya, baik Bunda, izin ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Malam, Bu. Ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau suara saya agak serak-serak basah karena memang baru musimnya. Ya, sebelumnya terima kasih saya aturkan kepada Bunda Risa selaku perwakilan dari Bidan Harapan yang sudah memberi fasilitas ya terkait dengan kelas persiapan UKOM pada malam hari ini. Kemudian tidak lupa saya aturkan juga kepada bunda-bunda semuanya di sini yang sudah hadir ya dan penuh semangat tentunya untuk mengikuti kelas ya pada malam ini. Nah, untuk tema pada malam ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan KB, keluarga berencana, di mana KB ini juga termasuk di dalam Buplin ya terkait dengan uji kompetensi. Nah, harapannya setelah ini ya kelas bimbel Ukom ya. Siapa tahu besok ya pada Ukomnya ya mungkin ya ada beberapa bahkan mungkin banyak yang keluar ya terkait dengan tema KB yang kita bahas pada malam ini. Izin perkenalan singkat terlebih dahulu Bunda, nama saya Amelia Nurhidayanti, SSITMPH yang saat ini bekerja sebagai dosen di salah satu institusi kesehatan di Jakarta, ya tepatnya di Stikes Bakti Pertiwi Indonesia. Kemudian selain jadi dosen, saya juga owner Mom and Baby Spa ya di daerah saya sendiri, asal dari Ceplu, Blora, Jawa Tengah. Nah, dari bunda-bunda semuanya di sini yang paling jauh dari mana nih? Saya Purwodadi Bu. Dari mana? Saya Purwodadi, Oh, Grobogan. dari Purwodadi Grobogan, Bunda. Salam kenal ya, Bun. Sulawesi Selatan Bu. Iya, Saya juga dari Ibu. dari Cepu. Assalamualaikum. Oke, Cepunya mana, Bun? Ngelacu Ibun, ngelacu. Ngaju, dekat sekali. Saya belakangnya stasiun, Bunda. Oh, Balun. Oke, nomor saya sama email saya sudah tertera ya. Siapa tahu nanti bisa calling-calling terkait dengan mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pertemuan pada malam ini. Oke, perkenalan singkat dari saya mungkin cukup. Kita langsung di soal nomor 1.
Sebentar. Mohon maaf soalnya belum tertampil, Ibu masih di halaman keluarga berencana. Ya, sebentar agak error ini. Ya, sudah tampak ya Bunda? Ya, di soal nomor 1 silahkan untuk dianalisa dan kemudian dijawab. Seperti biasa Ibu-Ibu, untuk pollingnya akan tampil 20 detik sesudah soal muncul dan dibahas bersama-sama Ibu. Mohon maaf Ibu, kita lihat Kelihatan dulu ya. soalnya peserta menjawab baru nanti dijawab bersama-sama Ibu. Oke. Iya, ini kursornya ini. Atau mungkin saya dibantu share screen karena laptopnya ke error ini. Bisa, Bunda Risa? Soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 dulu, Bu. Sebentar, Boleh kembali ke soal nomor 1 Ibu. sebentar. Ya. Bunda Risa, mohon maaf saya bisa dibantu untuk share screen? Sebentar ya Bun, agak kendala terkait dengan ini laptop saya yang error. Pijit. Bapak mandi, Pak. Nah, itu Bapak. Baik, mohon maaf Ibu-Ibu, untuk Ibu Amelnya sedang restart laptopnya sebentar, mohon ditunggu Ibu-Ibu. Terima kasih.
Baik, bisa dibaca dulu ya Bu untuk soalnya. Kita akan mulai pollingnya 20 detik Rizka. Untuk jawaban terbanyaknya D ya Ibu. Terima kasih. Ya, eh, kalau saya melihat di polling ya, tadi jawaban yang terbanyak adalah di poin D, yaitu menjamin menggunakan yang efektif. Akan tetapi selain option D, tadi juga ada yang menjawab dari bunda-bunda semuanya ya, dari A, B, C, dan E itu rata. Oke Bunda, kita mulai ya di soal nomor 1. Di sini untuk pertanyaan yang diminta adalah bidan memberikan konseling KB ya. Apakah tujuan konseling sesuai kasus tersebut? Nah, kemudian kita ke kata kuncinya di dalam soal nomor 1. Semoga nggak ngadat lagi. Ya, kata kunci di soal nomor 1 ya, di mana pasien itu ingin berkonsultasi KB, datang ke PTMP. Kemudian suami pindah kerja keluar kota dan pulang 1 minggu 1 kali ya. Berdasarkan informasi dari teman-temannya, pil tidak perlu diminum setiap hari, cukup bila suami datang saja dan bidan memberikan konseling KB terkait dengan KB yang dikonsumsi oleh si pasien. Itu adalah kata kunci yang kita temukan di dalam badan soal nomor 1. Kemudian untuk jawaban yang paling tepat di soal nomor 1 adalah jawaban yang paling betul adalah D ya, menjamin penggunaan yang efektif. Jadi betul sekali semuanya ya. Yang sebagian besar sudah bunda-bunda jawab tadi di option D. Oke, untuk pembahasannya, di mana konseling itu adalah proses memberikan bantuan yang dilakukan melalui wawancara antara konselor dan konseling ya, yang mengalami suatu masalah. Nah, pada masalah kasus di atas ya, konseling yang efektif diperlukan agar ibu tahu cara menggunakan KB dengan benar dan mengatasi informasi yang keliru tentang cara tersebut. Nah, pil KB itu harus setiap hari diminum. Itu adalah tata cara ya terkait dengan bagaimana mengkonsumsi pil KB. Jadi pil KB itu harus diminum setiap hari, waktunya sama ya bunda-bunda. Jadi kalau dikonsumsi pada malam hari, jam 9 malam, seterusnya diusahakan dikonsumsi dengan waktu yang sama ya. Karena pada pil kombinasi ada tablet yang mengandung hormon aktif ya, estrogen atau progesteron, dan ada tablet yang tidak mengandung hormon aktif dalam bentuk vitamin itu yang diminum selama masa
menstruasi. Itu kalau kemasannya adalah 28 tablet. Seperti itu. Itu adalah pembahasan di soal nomor 1. Oke, silakan dikerjakan untuk soal nomor 2, Bunda-Bunda. Ya, pollingnya sudah nampak. Ya, oke. D lagi nih, sebagian besar dari jawaban bunda-bunda semuanya. Ada 67% jawabannya menjawab D, ya. Tapi selain itu juga ada yang menjawab A, B, C, dan D. Oke, sebelum kita ke kata kunci dari bunda-bunda semuanya, mungkin ada yang mau berpendapat terkait dengan kata kunci yang sudah ditemukan di soal nomor 2? Monggo. Ada enggak Bunda? Terkait dengan kata kunci yang ditemukan, kenapa kok saya memilih D, misal? Oke, langsung kita bahas saja ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, ya, ini adalah pemeriksaan penunjang apakah yang sesuai kasus tersebut. Kemudian kita lari ke kata kuncinya. Di soal nomor 2, untuk kata kuncinya di sini adalah ya, akseptor KPAYUD, ya, kemudian tidak haid sudah 2 bulan, kemudian tidak ada tanda-tanda kehamilan, ya, hasil pemeriksaannya di situ masih dalam batas normal, ya, terkait dengan TTV, kemudian inspekulo, ya, porsionya licin dan benangnya itu masih ada, ya. Akan tetapi di sini yang harus kita garis bawahi, akseptor tersebut tidak haid sudah 2 bulan semenjak dia memakai KB. Jawaban yang paling tepat di soal nomor 2 adalah ya, jawaban yang paling benar adalah B, ya. Jadi jawabannya adalah tes spek. Itu adalah pemeriksaan penunjang yang dilakukan atau diperlukan sesuai dengan kasus tersebut. Untuk pembahasannya di sini ya, efek samping dari AKDR itu adalah perubahan siklus haid, ya. Haid menjadi lebih lama dan lebih banyak perdarahannya di antara siklus haid itu sakit perut, kemudian sakit perut bagian bawah, kemudian sehingga apabila mengalami keterlambatan haid 2 bulan itu kemungkinan hamil lebih besar. Untuk itu pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah tes kehamilan sebelum merujuk ke rumah sakit. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di poin B. Oke, lanjut di soal nomor 3.
Oke, sudah nampak ya jawabannya di soal nomor 3. Oke, kata kuncinya adalah perempuan umur 37 tahun B20 ya untuk ber-KB datang ke TPMB. Kemudian hasil anamnesa 1 tahun tidak memakai KB. KB terakhir itu adalah yang digunakan suntik ya. Saat ini ibu sedang haid hari ketiga memiliki riwayat hipertensi di mana didapatkan hasil dari pemeriksaannya tekanan darahnya itu adalah 165 per 100 mmHg. Itu kata kunci yang kita temukan di soal nomor 3. Sebentar, Bunda. Ya, untuk jawaban yang paling betul itu adalah E ya, AKDR non hormonal. Betul sekali ya. Jadi saya lihat di kolom chat ini sebagian besar memang jawabannya adalah di E. Ya, mari kita bahas ya penggunaan alat kontrasepsi yang berupa hormonal seperti KB implan, KB suntik, kemudian KB pil itu merupakan jenis yang dapat berisiko mempengaruhi hormon di dalam tubuh pemakainya atau akseptornya. Karena KB ini mengandung hormon tambahan yang akan diterima oleh tubuh untuk menunda kehamilan. Ya, jadi hormon pil, kemudian suntik, kemudian hormon implan itu ada kandungan hormon. Kemudian kandungan hormonal di dalamnya itu berbeda-beda ya, seperti kayak estrogen, kemudian estrogen, progesteron ya. Kandungan yang berisi estrogen yang sebaiknya tidak digunakan pada penderita hipertensi ya, karena estrogen itu berisiko meningkatkan tekanan darah dari beberapa penelitian. Jadi KB yang sesuai untuk kasus di atas ya, karena memang kata kunci yang kita temukan tadi si akseptornya itu mengalami riwayat hipertensi ya. Jadi KB yang dianjurkan itu adalah AKDR non hormonal. Karena kalau memang ada kandungan estrogen itu bisa mempengaruhi terhadap kenaikan tekanan darah. Nah, AKDR itu merupakan suatu alat untuk mencegah kehamilan yang efektif, ya, aman dan reversibel, yang terbuat dari plastik, ya, atau logam kecil yang dimasukkan dalam uterus melalui kanalis cervicalis. Nah, indikasinya apa? Jadi indikasi yang boleh dilakukan KB AKDR itu adalah pada usia reproduktif ya, dalam kasus di atas usia ibu ya 37 tahun semisal itu, kemudian pernah melahirkan dan mempunyai anak ya, serta ukuran rahim tidak kurang dari 5 cm. Nah, ini adalah syaratnya. Kemudian menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi ya. Karena apa? KDR adalah non hormonal. Jadi bisa digunakan untuk ibu yang menyusui. Kemudian setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya infeksi, resiko rendah dari IMS ya, tidak menghendaki metode hormonal. Kemudian tidak ada kontraindikasinya ya. Jadi ini adalah indikasi terkait dengan pemasangan AKDR. Kalau pasiennya mempunyai riwayat hipertensi, berarti tidak dianjurkan untuk KB suntik ya, kemudian pil maupun KB implan. Ya, sebentar ya Bun, agak ngadat ini memang laptopnya.
Aduh, sebentar. Ya, soal nomor 4, Bunda, silakan untuk dikerjakan. Ya, polling sudah muncul. Ya, sebagian besar ya dari bunda-bunda semuanya di sini 51% ya itu menjawab D. Oke, kita bahas ya di soal nomor 4. Untuk pertanyaan yang diminta adalah apakah petunjuk yang harus bidan sampaikan pada kasus tersebut? Ya, oke, kata kuncinya ini adalah akseptor KB pil kombinasi ya datang ke TPMP untuk berkonsultasi karena terlewat meminum pil KB. Kemudian ia terlewat minum 2 pil KB aktif, namun ia tidak membawa kemasan pil KB-nya. Jadi hasil pemeriksaannya semua dalam batas normal. Nah, kata kunci yang kita temukan ya di soal nomor 4 ini adalah akseptornya itu lupa di dalam meminum obat ya. Dan akseptornya tidak membawa KB ya tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di sebentar. Ya, jawaban yang paling betul itu adalah di option D ya. Minum 1 pil sesegera mungkin ya. Minum pil sisanya seperti biasa dan gunakan kondom atau abstinensia selama 7 hari. Itu jawaban yang paling tepat ya. Untuk pembahasannya nih Bunda, ya, jika lupa 1 kali mengkonsumsi pil KB ya, untuk penanganannya adalah
Sebentar ya Bunda, karena memang ini ngadet banget. Mohon maaf, tadi sudah nomor 4 ya, Ibu?
Mohon maaf Ibu, benar lanjutannya yang ini kan Ibu? Ya, nomor 4. Mohon maaf ya bunda-bunda semuanya, agak ada gangguan kendala sedikit. Sepertinya ini sudah lancar ya, saya dibantu dari pihak Bidan Harapan. Oke, kita ke soal nomor 4, kita di kunci jawabannya. Ya. Tidak ini, Mbak. Soal nomor 4. Soal nomor 3, coba. Tidak, ini kasusnya bukan KB. Kita temanya KB, kalau ini BPL yang ditampilkan. Mohon maaf Ibu, boleh tolong dikirimkan materinya kepada saya Ibu? Sepertinya saya Oh mendapatkan iya, materi yang salah dari tim materinya. iya. Sebentar. Oke, soal nomor 4. Nomor 4. Ya. Oke. Ya, di kata kuncinya, Bunda. Ya, tadi sebagian besar kalau nggak salah jawaban dari bunda-bunda adalah di D ya. Jadi kata kuncinya di soal nomor 4 ya, akseptor KB pil kombinasi datang ke TPMP untuk berkonsultasi karena terlewat minum pil KB. Nah, ia terlewat meminum 2 pil KB aktif, namun ia tidak membawa kemasan pil KB-nya. Nah, hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah di next. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Jadi minum pil KB segera mungkin, kemudian minum pil sisanya seperti biasa, dan gunakan alat pelindung, yaitu kondom ya selama 7 hari. Nah, itu adalah penata laksanaannya jika lupa dalam mengkonsumsi KB pil. Nah, untuk pembahasannya nih, ada 2 alternatif ya Bunda. Jika lupa 1 kali konsumsi pil KB ya, saat lupa 1 kali penggunaan pil, jadi minum segera pil yang terlupa sesaat setelah Anda mengingatnya, kemudian lanjut konsumsi pil KB tersebut setiap hari dan usahakan untuk tidak lupa lagi. Itu kalau yang lupa 1 pil. Kemudian kalau lupa 2 kali minum pil KB-nya, ya, jadi secara berturut-turut, maka perlu meminum 2 pil selama 2 hari berturut-turut, ya, dilanjutkan 1 pil seperti dosis biasanya, dan jangan lupa
untuk menggunakan metode kontrasepsi cadangan, yaitu seperti kondom selama 7 hari. Ya, itu adalah tata laksananya jika akseptor itu lupa minum pil. Oke, next Kak, di soal nomor 5. Ya, mohon maaf ya Bunda sekali lagi karena memang ada gangguan atau kendala. Ya, paling terbanyak itu adalah di A. B, C, dan D itu imbang ya. Untuk jawaban dari bunda-bunda semuanya. Oke, di soal ini untuk pertanyaan yang diminta adalah kapankah waktu pemberian suntik DMPA yang tepat pada kasus tersebut? Ya, untuk kata kuncinya di soal nomor 5 ini adalah next Kak. Ya, kata kuncinya ya, jadi seorang perempuan umur 23 tahun ya, P1A0 datang ke TPMP untuk menjadi akseptor suntik DMPA, kemudian riwayat persalinannya normal, ditolong oleh bidan 3 bulan yang lalu dan saat ini sedang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Ibu belum mendapatkan menstruasi kembali dan belum pernah berhubungan suami istri dan semua hasil pemeriksaannya itu normal. Ini kata kunci yang kita temukan. Oke, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah next, Kak. Ya, jawabannya itu adalah A ya. Jadi segera saat itu juga ya. Jadi untuk pembahasannya waktu mulai menggunakan suntik pada ibu yang tidak haid ya. Injeksi pertama atau suntik pertama itu dapat diberikan kapan saja asalkan dipastikan ibu tersebut itu tidak hamil ya. Ibu baru dapat berhubungan setelah 7 hari dari saat mulai suntik. Nah, itu adalah terkait dengan penata laksanaan ya KB suntik. Oke, next. Oke, saya menyampaikan keluhannya ya Bunda Lisa. Jadi sesuai dengan ketentuan di UKOM biasanya satu soal itu adalah 1 menit. Jadi keluhannya bunda-bundanya ini terlalu cepat pollingnya hilang. Jadi 1 menit ya untuk satu soal ya bunda-bunda. Untuk Oke, pollingnya muncul setelah 20 detik ya Ibu, dan untuk pollingnya bisa diisi selama 40 detik. Jadi total keseluruhan 1 menit ya Ibu. oke siap. Jawaban terbanyaknya A ya Ibu. Oke, iya. Ya, jawaban yang paling banyak itu adalah A ya di polling ya setelah ber-KB tidak ada perdarahan dan tidak sakit. Oke, untuk pertanyaan yang diminta di soal nomor 6 itu adalah kapan waktu yang tepat melakukan hubungan suami istri pada kasus tersebut. Next, di kata kunci.
Ya, kata kuncinya di soal nomor 6 adalah seorang perempuan ya 25 tahun P1A0 postpartum 1 bulan datang ke TPMP untuk ber-KB. Bayi hanya diberikan ASI saja. Ibu belum melakukan hubungan seksual dan lokeanya yang keluar itu adalah lokea alba. Nah, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah di option next. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah di option A ya Bunda-Bunda. Jadi setelah ber-KB tidak ada perdarahan dan tidak sakit. Betul sekali sesuai dengan paling banyak ya jawaban dari Bunda-Bunda semuanya. Oke, kita langsung bahas ya di soal nomor 6. Jadi setelah melahirkan vagina itu mengalami banyak perubahan ya dan butuh waktu untuk kembali pulih seperti sedia kala. Nah, biasanya waktunya untuk pemulihan ya selama masa nifas itu adalah 40 hari atau 6 sampai 8 minggu. Kemudian apabila jika proses melahirkan ini melalui proses normal, ya, saat melahirkan dengan proses normal itu tidak menutup kemungkinan hal ini membuat vagina itu meregang, tertarik sampai batas maksimal, kemudian terjadi luka robekan hingga luka episiotomi. Nah, di sini menurut penelitian yang diterbitkan ya dari jurnal yang sudah ada menyebutkan jika rata-rata wanita yang telah melahirkan itu akan melakukan hubungan intim kembali setelah 2,1 bulan pasca melahirkan. Jadi selama ibu siap, suami siap, dan vagina siap untuk melakukan hubungan intim kembali, ibu bisa segera melakukannya. Nah, akan tetapi ya harus ekstra hati-hati ya agar tidak menyakiti salah satu pihak maupun keduanya dan dipastikan sudah ber-KB. Nah, ini adalah pembahasan terkait dengan soal nomor 6. Oke, next. Ya, jawaban yang paling tepat itu, mohon maaf, jawaban yang paling banyak itu adalah di option B dari bunda-bunda semuanya. Untuk A ada ya di 9%, C ada 11%, kemudian di D ada 30%. Oke, langsung kita bahas ya. Di soal nomor 7, di sini untuk pertanyaan yang diminta adalah ke soal dulu, Kak. Ya, untuk pertanyaannya adalah tindakan apakah yang tepat pada kasus tersebut. Kemudian di kata kuncinya, ya, di next. Ya, untuk kata kuncinya adalah di sini seorang perempuan umur 23 tahun ya, P2A0, datang ke TPMP ingin menggunakan kontrasepsi karena ingin menunda kehamilan. Bidan memberikan informasi mengenai kontrasepsi dan mempersilahkan ibu untuk memilih jenis kontrasepsi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebagai kata kunci dasarnya. Ya, memilih jenis kontrasepsi.
yang ingin diinginkan sesuai dengan kesehatan ibu. Jadi jawaban yang paling tepat ya, memilih itu apakah termasuk informed consent atau informed choice? Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option B ya, informed choice ya. Jadi informed choice itu adalah membuat pilihan. Kalau informed consent itu adalah membuat persetujuan ya sebelum melakukan tindakan. Nah, di sini pengertian dari informed choice ya, jadi membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Jadi pilihan-pilihan yang diberikan oleh bidan. Kemudian persetujuan penting dari sudut pandang bidan ya karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan atau choice itu lebih penting dari sudut pandang wanita atau pasien sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan. Jadi kalau seorang bidan memberikan pilihan kepada konselor KB-nya atau akseptor KB-nya itu adalah bentuk dari informed choice. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option B. Ya, next. Mohon maaf Ibu masih di mute nih. Oke, maaf ya. Ya, sebagian besar kalau saya melihat di kolom chat ya maupun polling itu jawabannya C ya, informed consent. Ini sepertinya sudah saya singgung ya di soal nomor 7 ya. Oke, untuk pertanyaan yang diminta tindakan apakah yang sesuai pada kasus tersebut. Nah, untuk kata kuncinya itu adalah di bidan meminta ibu menandatangani lembar persetujuan. Berarti itu bentuk dari informed consent ya. Kalau informed choice tadi berupa pilihan. Kalau persetujuan itu adalah informed consent. Kalau konseling pratindakan itu biasanya dari salam sapa, kemudian memperkenalkan diri ya, persepsi seperti itu. Kalau konseling pos tindakan berarti berupa dievaluasinya. Jadi biasanya menanyakan atau meminta pasien itu mengulang terhadap tindakan yang sudah diberikan. Jadi sesuai dengan kata kunci di soal nomor 8 ya, itu jawaban yang paling tepat itu adalah di informed consent. Jawabannya adalah di C. Oke, next Kak.
Sudah ya? Next. Ya, ini ya. Ini oke. Di soal nomor 9. Ya, di pollingnya sebagian besar adalah di option D. Tapi rata ya, option A ada yang memilih, kemudian B juga, C juga ya. D yang paling banyak di 68%, kemudian di E itu di 19%. Oke, langsung kita bahas di soal nomor 9 ya. Untuk pertanyaan yang diminta adalah penata laksanaan apakah yang tepat pada kasus tersebut. Nah, untuk kata kuncinya di sini adalah ya acceptor KB pil kombinasi ya datang ke TPMP untuk berkonsultasi KB. Ya terlewat meminum 2 pil mengingat pil yang berjumlah 7 butir namun tidak membawa kemasan pil KB-nya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option B. Buang sisa pil KB kemasan tersebut, kemudian dimulai minum pil dari kemasan yang baru. Itu adalah jawaban yang paling tepat di B ya. Nah, untuk pembahasannya, jika jeda waktu lupa konsumsi pil KB lebih dari 24 jam dari aturan minum biasa, ya, bisa diteruskan konsumsi double, tapi biasanya ada resiko mual. Atau bisa juga drop out, yang berarti konsumsi pil KB harus diulang lagi dari awal, ya. Kalau di drop out berarti ulang, jadi harus mengulang dari awal. Tunggu sampai head ya berikutnya, kemudian mulai kemasan yang baru lagi. Nah, biasanya ini setelah di drop out akan terjadi perdarahan ya. Kemudian selesai perdarahan lanjut dengan kemasan yang baru. Nah, ini tadi ya, ini terkait dengan pembahasan soal nomor 9. Oke, next, Kak. Oke, sudah tampak di polling ya. Jawabannya 91% nih Bunda menjawab di option D ya.
Oke, kita bahas ya di soal nomor 10. Untuk pertanyaan yang diminta adalah konseling apakah yang tepat pada kasus tersebut. Untuk kata kuncinya di sini adalah jadi akseptor KB suntik 3 bulan datang ke puskesmas dengan keluhan tidak haid sejak suntik pertama. Ya, hasil anamnesanya saat ini suntik keempat. Kemudian palpasi tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Nah, ini adalah kata kuncinya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah menyampaikan efek samping alat kontrasepsi. Itu ya, itu adalah jawabannya di option D. Oke, untuk pembahasannya ya, suntikan untuk KB suntik itu berisi hormon progesteron ya. Hormon ini bersifat mengentalkan lendir di mulut rahim sehingga menghalangi sel sperma masuk ke rahim. Hormon progesteron yang disuntikkan ini sama dengan progesteron yang diproduksi tubuh ketika wanita itu sedang haid. Nah, ketika menggunakan KB suntik tidak mengalami haid karena sifat hormon progesteron ini menghentikan. Jadi produksi dan pelepasan sel telur atau ovulasi. Kondisi lapisan rahim ini juga menjadi lebih tipis ya, sehingga jika ada sel telur yang berhasil dibuahi, maka rahim tidak mampu mendukung dan kehamilannya bisa dicegah. Nah, efek sampingnya salah satunya di sini adalah ini ketidakteraturan dalam siklus menstruasi. Itu adalah efek samping yang ditimbulkan pada KB suntik. Oke, next, Kak. Nah, di sini ada efek samping KB suntik ya. Jadi rusaknya pola perdarahan ya. Rusaknya itu karena siklusnya yang tidak normal, tidak sesuai dengan normalnya ya. Kadang muncul bercak-bercak atau seputing ya, kadang tidak mens, kemudian lamanya juga tidak sesuai dengan normalnya itu ya. Jadi gangguan terhadap siklus menstruasi efek sampingnya. Kemudian terjadinya keputihan dalam menggunakan suntik, kemudian seringkali berat badan bertambah ya. Jadi peningkatan berat badan yang berlebihan, timbulnya perdarahan ringan atau flek yang tadi ya. Kemudian berhentinya haid, kemudian kesuburan biasanya lebih lambat kembalinya. Nah, ini adalah beberapa dari efek samping terkait dengan penggunaan KB suntik. Oke, next. Ya, pollingnya sebagian besar ya di C ya. 78% di C. Oke, kita bahas. Di soal nomor 11 untuk pertanyaan yang diminta adalah alkon apakah yang sesuai pada kasus tersebut. Untuk kata kuncinya adalah di sini
akseptor P4A1 ya dengan PP normal 1 minggu, jadi postpartum normal 1 minggu, datang ke RS ingin konsultasi KB. Nah, hasil anamnesanya ini sudah anak keempat ya karena kegagalan KBA KDR. Jadi sampai P4 itu akibat dari kegagalan KBA KDR. Jadi jawaban yang paling tepat itu karena sudah P3 dianjurkan untuk MOW atau MOP. Jadi sterilisasi ya. Itu jawaban yang paling tepat karena memang di kasusnya adalah sudah P4. Ya, di P4 ya. Oke, jawabannya adalah di C. Untuk pembahasannya adalah kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan ya. Jadi dapat bersifat sementara maupun permanen. Kalau sementara ya khususnya implan, kemudian AKDR, kemudian suntik ya, kemudian pil sama non hormonal itu adalah sifatnya adalah sementara. Tapi kalau yang permanen yaitu MOW atau MOP itu yang permanen ya Bunda. Biasanya itu dilakukan jika sudah multiparitas, kemudian usianya juga sudah mendekati menopause ya. Itu biasanya dilakukan ya atau dianjurkan untuk MOP atau MOW. Itu adalah efektif ya untuk mencegah terjadinya kehamilan lagi. Karena MOW atau MOP itu adalah tujuannya menghentikan, bukan lagi menunda dan bukan lagi menjarangkan. Akan tetapi sudah menghentikan karena ada bagian alat reproduksi baik itu dari wanita maupun perempuan ya, itu dilakukan pemotongan atau pengikatan. Itulah gambaran dari MOP atau MOW. Oke, next. Ya, sudah tampak di polling jawabannya adalah di option E. Kenapa Bunda ada yang masih menjawab B, C, dan D nih? Ini adalah yang sudah saya singgung tadi ya di soal sebelumnya. Oke, tidak apa-apa. Ya, kita bahas di soal nomor 12. Untuk pertanyaan yang diminta adalah termasuk fase atau kategori apakah tujuan KB pada kasus tersebut. Di sini kata kuncinya ya umurnya sudah 39 tahun ya P4A0 ya PP 40 hari datang ke RS ingin menggunakan alat kontrasepsi MOW ya. Hasil pemeriksaannya semua masih dalam batas normal. Berarti bentuk dari kategori apa nih MOW? A. Fase memilih alat kontrasepsi. Ini jelas salah ya. Karena ini sudah tidak lagi fase memilih. Ya. Kemudian fase menjarangkan kehamilan juga tidak. Ya. Di sini sudah P4 umurnya juga sudah 39 tahun. Berarti jawabannya B adalah tidak tepat. Fase memilih alat kontrasepsi mantap. Ini juga tidak tepat ya, karena MOW itu bukan termasuk kontrasepsi mantap. Ya. Kemudian fase menunda perkawinan atau kesuburan itu jelas tidak ya, karena di sini sudah jelas
alat kontrasepsinya adalah MOW. Jadi jawaban yang paling tepat ya, kontrasepsi MOW itu kategori dari mengakhiri kehamilan ya. Jadi ini adalah bentuk fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di fase di E ya. Oke, untuk kontrasepsi sama ya pengertiannya. Jadi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, tujuan KB fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan itu ditujukan bagi keluarga setelah mempunyai lebih dari 2 anak ya. Umur sudah mendekati menopause ya. Kemudian mempunyai riwayat-riwayat komplikasi penyerta dan dapat menggunakan kontrasepsi yang mempunyai efektivitas tinggi. Karena jika terjadi kegagalan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kehamilan dengan risiko tinggi pada ibu maupun anaknya. Maka dianjurkan kalau sudah ada kriteria tersebut ya, seharusnya dianjurkan untuk menggunakan KB MOW atau MOP yang sifatnya adalah menghentikan atau mengakhiri kehamilan. Jadi jawabannya adalah di E. Oke, next. Mohon maaf Ibu masih di mute Ibu. Maaf ya. Oke, jawaban yang paling banyak tadi ya di polling D ya. Ya, untuk pertanyaan yang diminta di soal nomor 13 itu adalah jenis konseling apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Apakah merupakan awal? Nah, ini bentuk dari macam-macam konseling di KB ya. Untuk kata kuncinya di dalam badan soalnya kita temukan di seorang perempuan umur 28 tahun P2A0 postpartum 40 hari datang bersama suaminya untuk mendapatkan pelayanan KB IUD yang kedua. Ya, setelah riwayat KB IUD anak pertama, hasil anamnesa ibu sudah tahu mengenai efek samping dan merasa yakin akan pilihannya. Hasil pemeriksaannya semua dalam batas normal. Nah, di sini ya, ibu sebelumnya sudah memakai KB IUD ya, dan di P2-nya ibu ingin menggunakan IUD lagi. Jadi kan tidak perlu menyampaikan ya secara detail lagi terkait dengan apa KB IUD ya, mulai dari pengertian efek samping, kontraindikasi, indikasi dan sebagainya. Akan tetapi yang dilakukan bidan adalah di next. Jadi hanya berupa pemantapan saja ya.
Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di option B, Bunda. Jadi berupa pemantapan ya. Karena apa? Di situ sudah pernah menggunakan KPIUD sebelumnya ya. Jadi jawabannya adalah di pemantapan. Nah, konseling pemantapan ini dilakukan kepada mereka yang telah memahami dan akan menggunakan alat kontrasepsi lagi. Pas ya, sesuai dengan kata kunci yang sudah kita temukan di dalam badan soal tadi. Nah, tujuannya ini agar klien yakin bahwa alat kontrasepsi yang dipakai sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, tahu kemungkinan efek samping, dan cara mengatasinya. Nah, pada konseling ini sudah dilengkapi dengan pemeriksaan kesehatan, keterangan biodata yang diperlukan untuk mengetahui cocok tidaknya pemakaian alat kontrasepsi yang dipilih. Jadi sifatnya ya kalau sesuai dengan kata kunci yang ditemukan itu adalah berupa konseling pemantapan. Jadi jawabannya adalah di option B. Next. Oke, Polung sudah tampak jawabannya dari A, B, C, D, dan sampai dengan E. Ini laris ya. Jadi di A 9%, di B 7%, kemudian di C 17 ya. Paling banyak di D itu 43%. Dan yang terakhir di E itu adalah 21%. Oke, kita bahas di soal nomor 14. Untuk pertanyaan yang diminta adalah langkah konseling apakah yang tepat pada kasus tersebut. Untuk kata kuncinya adalah akseptor KB usia 24 tahun ya. Di situ P1A0, PP 40 hari datang untuk ber-KB. Kemudian bidan menanyakan biodata lengkap, menanyakan riwayat KB sebelumnya, dan menanyakan KB apa yang ingin digunakan. Itu kita garis bawahi ya sebagai kata kunci dasarnya ya. Menanyakan berarti di situ sudah jelas ya. Jawaban yang paling tepat adalah bentuk dari konseling tanya ya. Kan menanyakan tadi identitas ya, kemudian riwayat dan sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di D, tanya. Ya, langkah konseling KB ya itu ada 17 yang sesuai kasus di atas adalah tanya. Jadi tadi menanyakan informasi tentang dirinya, bantu klien menanyakan pengalaman tentang KB dan kesehatan reproduksi, kemudian tanya kontrasepsi yang ingin digunakan. Tadi sudah jelas ya, di kata kuncinya menanyakan, berarti itu bentuk dari konseling tanya. Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu terkait dengan langkah konseling KB 17 ya. SA itu adalah sapa dan salam kepada klien secara sopan dan terbuka. Jadi kalau ada kata-kata menyapa ya, seorang bidan contohnya memberikan salam ya kepada pasien, berarti itu bentuk dari konseling ya. Sapa ya. Kemudian T itu adalah tanyakan kepada klien informasi tentang dirinya. Tadi sudah ya. Jadi T-nya itu adalah tanya. Ini adalah jawaban yang paling tepatnya ditanya.
U itu adalah urekan. Jadi kepada klien mengenai pilihannya dan memberikan apa pilihan reproduksi yang paling mungkin termasuk pilihan beberapa jenis konseling. Nah, event choice itu berada di U. Ya, kalau memberikan konseling di pilihan itu adalah diuraikan. Tuh itu bantu klien menentukan pilihan ya. Kemudian kalau C itu jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihan. Kemudian U itu perlu dilakukan kunjungan ulang. Nah, itu adalah beberapa penjabaran terkait dengan 17 gitu ya Bunda. Jadi besok sudah bisa tahu nih sa apa, T apa, U apa, Tu-nya apa, J-nya apa, dan U-nya apa. Oke, di next soal selanjutnya. Oke, sebagian besar itu jawabannya adalah D. Kalau ini merupakan soal yang mudah sekali ya Bunda ya. Tapi ada juga yang masih menjawab selain di D. Ya ada yang A, ada yang B juga ada. C ada juga. Oke. Ya, kita bahas ya. Di soal nomor 15 untuk pertanyaan yang diminta adalah alat kontrasepsi apakah yang paling tepat digunakan pada kasus tersebut. Di sini kata kuncinya adalah ini, tidak ingin hamil lagi, hasil anamnesisnya suami biasa menggunakan kondom, namun tadi malam tidak menggunakan karena kehabisan. Nah, ini kata kunci dasarnya. Kemudian hari ini adalah hari ke-10 siklus head. Kemudian kalau kita melihat di hasil pemeriksaannya semua masih dalam batas normal. Nah, di sini ya suaminya lupa ya, kemudian kondisi si pasiennya atau perempuannya itu adalah di hari ke-10 siklus head. Perlu kita ketahui ya, kalau masa subur itu adalah di hari 12 sampai dengan hari 14 ya. Jika siklus menstruasinya adalah lancar. Berarti di siklus 10 berarti mendekati masa subur di situ. Jadi alat kontrasepsi apakah yang paling tepat? Pil progestin? Tidak ya. Pil kombinasi juga tidak. Suntik kombinasi juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di pil kontrasepsi darurat. Itu jawaban yang paling tepat. Benar. Ya. Jadi jawabannya adalah di D, Bunda. Suntik Citocoplam itu adalah yang KB suntik ya. Jadi kemasan di 1 bulan kandungannya. Ini ya, jadi kontrasepsi darurat ini adalah cara untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seks yang tidak menggunakan pengaman. Ya, sering disebut sebagai morning after pill. Ya, pil ini mengandung hormon yang dapat dikonsumsi wanita setelah melakukan hubungan seksual. Hormon seperti levonorgestrel progestin ya progesteron ini diberikan dalam dosis tinggi untuk mencegah kehamilan, mencegah perlekatan sel telur yang sudah dibuahi ke dinding rahim. Nah, cara kerjanya di kondar ya kontrasepsi darurat ini adalah menunda ovulasi atau pelepasan sel telur wanita selama siklus bulanan.
Jenis kontrasepsi ini ya paling efektif ketika dikonsumsi secepat mungkin ya setelah hubungan seksual. Nah, pil ini berfungsi paling baik jika diminum maksimal 72 jam pertama. Diingat ya, masanya adalah di 72 jam pertama setelah hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Itu adalah terkait dengan kondar atau kontrasepsi darurat. Oke, next. Jawaban Oke. terbanyaknya di D, Bu. Iya, iya Bunda. Ya jawabannya di D ya, D 71%. Ya, kemudian disusul B, A, C. Oke, kita bahas. Untuk soal nomor 16 ya, berapa jamkah maksimal penggunaan alat kontrasepsi pada kasus tersebut? Nah, ini sudah kita bahas tadi Bunda di soal nomor 15 ya. Ya, oke nggak apa-apa. Untuk kata kuncinya di sini ya, akseptor itu sudah tidak ingin hamil lagi ya, hasil anamnesisnya suami biasa menggunakan kondom namun tadi malam tidak menggunakan karena kehabisan ya. Siklusnya 10 hari ya. Hari ke-10 siklus menstruasi. Ya, bidan memberikan pil kontrasepsi darurat. Sudah jelas di situ. Bidan memberikan pil kontrasepsi darurat atau pil kondar. Next. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah di 72 jam setelah hubungan seksual. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi lamanya itu adalah di 72 jam pertama setelah melakukan hubungan seksual. Ya, ini ada pertanyaan. Mungkin nanti untuk pertanyaannya kita bahas di akhir ya Bunda ya. Kita skip dulu untuk pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk Bunda Lia Rizky. Jadi kita di akhir session ya, nanti kita sistem diskusi. Ini kita ke soal dulu. Ya, nomor 17. Ya, ini adalah jawabannya imbang antara A, B, dan D.
Jawaban terbanyaknya di D, Ibu. Kedua ada di B dan di A. Ya, sebentar. Ya, oke. Kita bahas di soal nomor 17 ya, Bun. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kejadian tersebut, Oke, untuk kata kuncinya adalah rasa sakit pada panggul dan perut bagian bawah, hasil anamnesis ya, demam tinggi, kemudian suhunya juga lebih dari batas normal di 37,8 derajat Celcius, kemudian keputihan yang berwarna kuning gatal, melakukan hubungan seksual secara aktif ya. Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kejadian tersebut? Oke, next. Ya, kata kuncinya tadi sudah ya. Jadi kalau ada demam tinggi, ya keputihan yang berwarna kuning dan gatal, ya melakukan hubungan seksual secara aktif. Jadi sebaiknya next menggunakan kondom, ya itu adalah jawaban yang paling tepat. Itu adalah di A, ya menggunakan kondom. Oke, pembahasannya ya. Jadi tadi ya itu mengarah ke PMS ya, di mana terjadi nyeri ya perut bagian bawah, kemudian sudah ada tanda-tanda infeksi ya, suhunya lebih dari batas normal, kemudian di situ pada area reproduksinya mengalami gatal ya, keputihan, kemudian itu tadi keluhannya yaitu mengarah ke PMS. Atau IMS. Nah, ini terjadi karena melakukan hubungan seksual yang tidak aman ya. Media penularan penyakit ini melalui suatu cairan ya dari cairan vagina, sperma, darah maupun cairan tubuh lainnya. Nah, cara penularannya saat melakukan hubungan seksual ini berbagi jarum suntik ya, menggunakan berkali-kali, kemudian saat sedang hamil ibu dapat menular penyakit ini kepada janinnya. Jadi maka pencegahannya ya itu dilakukan dengan menggunakan kondom. Itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di A. Oke, next. Oke. B tadi ya IUD. Ya, kita bahas di soal nomor 18 ya. Untuk pertanyaan yang diminta adalah alat kontrasepsi apa yang cocok untuk perempuan dalam kasus tersebut. Kata kuncinya yang kita temukan di situ pasien pasca bersalin ya, pasien mengatakan telah melahirkan anak pertamanya 40 hari yang lalu dan ia belum pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya. Nah, dari hasil pemeriksaan terdapat varises dan hipertensi. Jadi alat kontrasepsi apa yang cocok untuk perempuan dalam kasus tersebut? Hipertensi pakai pil? Tidak ya. Suntik? Tidak ya. Kemudian implan juga tidak ya. MOW apalagi karena kan di situ baru pertama ya.
Jadi yang paling tepat itu adalah di Ayo. IUD gitu ya Bun. Jadi jawabannya adalah di option B, IUD. Karena kontrasepsi ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, ya tidak mempengaruhi berat badan juga, tidak mengganggu kelancaran pemberian ASI atau produksi ASI karena bentuk dari KB non hormonal. Setelah melahirkan pun ya ibu langsung diperbolehkan untuk menggunakan kontrasepsi ini selama ia tidak mengalami infeksi pada vaginanya. Jadi jawabannya adalah di option B. Next. Oke, polling terbanyak di 96%. Jawabannya adalah mal. Akan tetapi masih juga ya ada jawaban lain selain A. Oke, kita bahas dan kita kuak dan analisis di soal nomor 19. Untuk pertanyaannya ya Bunda di sini adalah metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kata kuncinya di sini ya nifas 4 minggu ya dikunjungi bidan di rumahnya, ingin KB belum head ya menyusui secara eksklusif. Belum head menyusui secara eksklusif. Ya bayi menyusui dengan kuat. Hasil pemeriksaannya semua dalam batas normal termasuk pengeluaran lokeanya juga. Jadi itu bentuk dari kontrasepsi mal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di A ya, metode amenor laktasi. Karena apa di situ sudah jelas ya, kondisinya masih menyusui ya, menyusui secara kuat dan belum mendapatkan menstruasi. Jadi itu bentuk dari alat kontrasepsi yang dinamakan mal ya. Kalau tidak eksklusif ya itu sudah tidak lagi dikatakan KB mal atau enggak ibunya sebelum masa nifas berakhir sudah mengalami menstruasi itu pun meskipun menyusui secara eksklusif itu juga tidak termasuk dari kategori KB mal. Jadi KB mal itu ya menyusui secara eksklusif, kuat dan belum belum mengalami menstruasi selama masa nifas. Oke, di soal nomor terakhir, di soal nomor 20.
Ya, jawabannya di polling sebagian besar di 69%, ya itu adalah di B. Ada juga A, D, komplit ini A, B, C, D, dan E ada yang memilih. Tapi sebagian besar adalah di B. Ya, kita bahas ya di soal terakhir, ya di soal nomor 20. Jadi pertanyaan yang diminta adalah konseling apakah yang tepat pada kasus tersebut. Untuk kata kuncinya ya, jadi usia 17 tahun ya, ingin berkonsultasi terkait dengan kesehatan reproduksinya, tidak ingin diketahui orang lain ya karena remaja tersebut sudah tidak sekolah dan bekerja sebagai PSK terselubung. Saat ini remaja tersebut menggunakan pil KB ya. Hasil pemeriksaannya semua masih dalam batas normal. Jadi konseling apa yang tepat? Next, Kak. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ya, lanjutkan minum pil untuk mencegah kehamilan dan memakai kondom untuk pencegahannya. Ya, itu adalah jawaban yang paling tepat. Ya, jadi pemerintah memberikan komitmen penanganan kesehatan bagi pekerja seks karena tadi kan untuk pekerjaannya adalah PSK ya. Jadi itu bentuk dari upaya pemerintah untuk menurunkan ya angka kejadian HIV/AIDS atau penanggulangan HIV/AIDS. Itu jadi diusahakan menggunakan alat pelindung diri karena memang tadi sudah ada ketentuan ya, garis besar di kata kuncinya adalah pekerja PSK ya. Jadi selain menggunakan pil ya untuk mencegah kehamilan, juga menggunakan kondom untuk pencegahan HIV. Jadi jawabannya adalah di B. Oke, kita selesai ya di soal nomor 1 sampai 20. Alhamdulillah ya, meskipun di awal tadi banyak kendalanya. Oke, di akhir Bunda Risa kita buka sesi diskusi ya. Iya boleh Ibu. Untuk pertanyaan dari Ibu Mm-mm. Rizky Amelia, Ibu Lia Rizky Amelia dulu, mungkin Ibu boleh dijawab. Izin bertanya Bu terkait nomor 15 penggunaan pil kondar. Kapan waktu yang tepat untuk penggunaan AT-nya? Ya, izin menjawab ya Bunda. Tadi di skip dulu, mohon maaf ya, biar tidak ini mengganggu soal yang lain. Ya, untuk KB kondar atau kontrasepsi darurat ya, itu untuk pemakaiannya memang ya, itu kan pilnya ada dua ya, diminum 12 jam setelah berhubungan, kemudian di 72 jam berikutnya. Nah, kapan nih waktu boleh menggunakan eh, melakukan hubungan seksual ya setelah mengkonsumsi pil tersebut ya. Jadi tidak lebih dari 1 hari ya. Kalau lebih dari 1 hari ya karena di situ untuk efektivitasnya dari pil kondar sudah menurun. Ya kalau sudah lebih dari 1 hari harapannya kalau mau melakukan hubungan seksual lagi menggunakan alat kontrasepsi lagi ya itu jawabannya. Jadi tidak lebih dari 1 hari. Kalau lebih 1 hari sudah harus menggunakan alat kontrasepsi lagi gitu ya Bun. Itu mungkin Bunda jawabannya mudah-mudahan bisa diterima. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya dan juga terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kita masih menunggu Ibu-ibu untuk bagi yang ingin bertanya. Mungkin Ibu, apakah kira-kira ada tips atau trik untuk ibu-ibu kita yang akan melaksanakan UKM, Ibu? Iya. Sebelumnya saya tanya dulu kepada bunda-bunda semuanya di sini untuk komnya kapan? Tahun depan ya, berarti ya. Karena Maret, di Bu. periode Maret ya, gelombang 1 Iya. biasanya Maret sampai April. Oke, tipsnya nih ya Bun. Sebelumnya juga saya sudah pernah menjadi pengawas lapangan ya pada saat uji kompetensi. Jadi triknya adalah biasanya di dalam uji kompetensi itu ada beberapa macam jenis tipe soal. Jadi ada
soal A, ada soal B, ada soal C, dan soal D. Itu berbeda-beda ya. Jadi di situ tidak mungkin bisa contekan ya. Dalam satu soal ya itu harapannya bisa 1 menit karena mengerjakan 180 menit. Nah, gimana mensiasatinya ya? Intinya adalah banyak-banyak belajar ya terkait dengan contoh tipe soal ya. Kalau teorinya sama yang didapatkan kalau KB ya terkait dengan tinjauan teorinya tidak akan pernah berubah. Akan tetapi di situ jenis soalnya yang berubah. Kadang di soal A efek samping yang diminta. Kadang di soal B ya konteksnya sama yang diminta adalah tinjauan atau tindakan yang dilakukan. Jadi biasanya kalau sudah menemukan kata kunci atau pintar menentukan kata kunci ya, di situ tidak perlu membaca soal secara keseluruhan, pastinya juga sudah bisa menjawab jawaban yang paling tepat itu yang mana. Gitu ya, intinya adalah di kata kuncinya. Jadi soalnya di sekilas aja, ya keluhannya apa, kemudian dicek dengan hasil pemeriksaannya, anamnesa sama pemeriksaan fisiknya. Ya, di situ ada masalah enggak? Ya, kalau semuanya masih dalam batas normal, berarti masalahnya di keluhannya apa? Seperti itu, Bunda. Itu kalau trik dari saya. Mudah-mudahan bisa ini ya menjadikan motivasi bagi bunda-bunda semuanya. Baik, terima kasih Ibu untuk pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk eh, tips dan triknya. Kami mohon maaf, kami dari Bidan Harapan mohon maaf sekali atas kendala yang terjadi eh, tadi sebelum kelas. Semoga kedepannya tidak ada lagi kendala yang bisa mengganggu Hmm, eh, pelaksanaan kelas ke depannya. Nah, mungkin ya. karena tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, Ada kita lagi akhiri Bunda, kelas. Bunda Devi ada Iya. ini satu. Oh, sebentar, mohon maaf. Oh ya Ibu, kira-kira untuk yang membahas, yang menjawab soal membuat soal hukum itu siapa ya Ibu? Ya, ini bocoran ya. Jadi kalau membuat soal UKOM itu biasanya ya dari kampus itu tidak tahu menahu terkait dengan soal UKOM yang keluar itu apa. Ya, jadi yang membuat itu bagian dari Forkom. Tapi dari Forkom biasanya per tahun itu mengundang beberapa dosen dari berbagai institusi di situ. Jadi di situ ada ya membuat soalnya, ya ada pelatihan item depth dan sebagainya. Nah, itu biasanya dari pelatihan Forkom ya dosennya membuat soal. Nah, itu nanti beberapa persen yang keluar untuk UKOM. Ya, seperti itu, Bunda. Jadi dari pusat soalnya yang membuat, bukan dari institusinya. Jadi institusi tidak tahu, akan tetapi dosennya juga sudah terpapar terkait dengan pelatihan yang ada di Forkom ya. Jadi jangan khawatir karena memang ada yang namanya pelatihan item depth ya, pembuatan soal dari Forkom. Seperti itu, Bunda. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Kira-kira jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk kelas hari ini boleh kita cukupkan dulu ya Ibu. Ya. Untuk materinya akan segera dikirimkan sesudah kelas dan sesudah ini akan ada kuis untuk eh, kelas hari ini. Terima kasih atas paparan materinya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah bergabung hingga akhir. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat Ibu. Iya, selamat malam. Terima